Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini sama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Memiliki cerita yang sangat universal, tak jarang pada kartun SpongeBob ini seringkali menampilkan adanya segala sesuatu yang bersifat aneh dan di luar logika. Meskipun latar tempat dalam kartun ini yang berada di bawah laut, namun hal itu bukan menjadi jaminan bahwa dialog yang digunakan sebagai percakapan dalam kartun ini menggunakan bahasa di bawah laut. Akan tetapi, kalau kalian notice dari setiap dialog percakapannya, dalam kartun SpongeBob ini terdapat adanya kata umpatan yang bersifat sumpah serapah, yang mungkin arti dari adanya kata tersebut belum kalian ketahui maksudnya hingga sekarang. Ya, beberapa kata umpatan yang ada dalam kartun SpongeBob itu contohnya seperti kata berupa saus tartar, rajungan, bernekel, demi Neptunus, dan homina-homina. Penasaran dengan apa saja maksud serta arti dari adanya setiap kata umpatan tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah 5 maksud kata umpatan yang sering diucapkan dalam kartun SpongeBob. Buat fans channel Si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord Si Celana Kotak, lalu akan di follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru Si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari Si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi. 5. Saus tartar. Meskipun kata ini memiliki unsur dari sebuah makanan dan bisa dibilang sangat jauh sekali bisa digolongkan ke dalam kata umpatan, namun nyatanya terdapat maksud tersembunyi di balik kata tersebut loh guys, yang mungkin kalian awalnya mengira bahwa kata ini hanya bersifat biasa saja. Ya, kata umpatan berupa saus tartar dalam kartun SpongeBob ini sebenarnya sering dipakai sebagai sumpah serapah yang diucapkan seseorang yang tidak senang dengan perilaku orang lain di sekitarnya. Karena pada dasarnya dikarenakan latar tempat kartun SpongeBob ini yang berada di bawah laut, penyebutan kata dari adanya saus tartar sendiri sebenarnya ditakuti oleh para warga Bikini Bottom, sebab pada di dunia nyatanya, kegunaan dari hidangan saus tartar bisa digunakan sebagai saus cocolan untuk memakan aneka ragam makanan seafood. Dasar saus tartar. Saus tartar. Saus tartar. Saus tartar. Oleh sebab itulah, sebagian warga Bikini Bottom terkadang langsung takut ketika mendengar kata ini, dan bahkan Mermaidman serta Barnacle Boy pun pernah menjadikan saus tartar sebagai senjata ketika mereka yang sedang melawan Man Ray yang ingin menguasai dunia. Namun di balik kata saus tartar dalam kartun SpongeBob yang bermakna sebagai sumpah serapah serta ditakuti oleh para warga Bikini Bottom yang takut dijadikan sebagai cocolan dari sausnya, ternyata ada juga teori dari sebagian fans yang menganggap bahwa maksud dari kata saus tartar dalam kartun SpongeBob ini juga merujuk pada istilah Tartarus dalam mitologi Yunani, yaitu adalah sebuah neraka yang diciptakan oleh Zeus untuk mengurung para dewa lainnya termasuk dewa Poseidon yang keberadaannya ada juga dalam kartun SpongeBob ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata saus tartar bermakna sebagai pergi ke neraka atau going to hell. 4. Rajungan. Mungkin kata yang terdengar sama persis seperti binatang ini pertama kali mendengarnya sama sekali tidak ada maksud yang aneh, apalagi hal negatif dari adanya kata berupa rajungan ini. Namun sangat berbeda sekali ketika kata tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya, di mana kata rajungan ini merupakan terjemahan dari kata crab, yang merupakan kata yang mirip seperti kata crab dengan arti rajungan atau kepiting. Meskipun dari kedua kata tersebut diucapkan mirip dan hanya berbeda pada huruf di belakangnya saja, namun akan tetapi jelas dari makna kedua kata tersebut pastinya sangat jauh berbeda. Dimana untuk kata crab yang sering diucapkan dalam kartun SpongeBob ini memiliki arti berupa sampah yang merujuk pada sesuatu apabila yang tidak digunakan lagi atau bisa diartikan sebagai omong kosong. Oleh sebab itulah kata ini sering diucapkan ketika terjadi hal sial yang sedang dialami oleh setiap karakter pada kartun ini. Rajungan. Rajungan.
Rajungan kotor. Meskipun yang jelas, entah kenapa kata crap yang seharusnya diucapkan dengan bahasa Inggrisnya seperti itu malah diartikan terjemahannya menjadi kata rajungan. Ya meskipun dari kedua bahasa Inggrisnya untuk kata ini sama-sama mirip, akan tetapi hal ini jujur sangat membingungkan penonton dikarenakan kata umpatannya masih dari kata binatang rajungan dan bukan sebuah sumpah serapah. 3. Barnacle. Masih sama yang merupakan kata umpatan dengan nama binatang seperti layaknya kata rajungan dan tidak terdengar sama sekali hal negatifnya. Namun bila diperhatikan, untuk kata barnacle yang arti ke dalam bahasa Indonesianya adalah hewan tertib ini sepertinya ada suatu kejanggalan di balik kata tersebut. Ya, kata barnacle yang merupakan hewan tertib ini adalah hewan krustasia laut berbentuk menyerupai cangkang kerang yang biasanya menempel di permukaan bawah kapal ataupun ke suatu benda yang terendam di bawah air laut. Dan juga keberadaan dari hewan tertib ini dianggap sebagai suatu hama dikarenakan dapat menyebabkan kematian pada bibit dari tanaman mangrove. Akan tetapi dibalik kesamaan antara kata barnacle dan juga rajungan yang sama-sama merupakan nama hewan, sebenarnya terdapat makna yang berbeda di antara kedua kata tersebut. Yang dimana untuk kata rajungan kan memang terjemahan dari kata crab yang berarti omong kosong. Sementara untuk kata barnacle ini bila diartikan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah suatu kata umpatan versi bawah laut yang kurang lebih artinya itu adalah persetan, atau bila diartikan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah kata F-word. Ya karena penyebab kenapa barnacle ini merupakan kata umpatan versi bawah laut sebenarnya itu dikarenakan bila di darat kan terkadang kita mengucapkan kata umpatan ini berupa hewan seperti anjing, babi ataupun monyet ketika mengekspresikan kata persetan. Sementara seperti yang sebelumnya sudah admin bilang, untuk di bawah laut para warga Bikini Bottom yang ingin mengekspresikan kata persetan tersebut diungkapkan dengan menyebutkan kata dari hewan barnacle ini. Barnacles! 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 Well, yang jelas sih untuk penjelasan dari kata barnacle ini kurang lebihnya seperti itu analogi versi adminnya ya guys. Mungkin jika kalian punya penjelasan lainnya mengenai maksud dari kata barnacle ini seperti apa, bisa komen aja di kolom komentar. 2. Demi Neptunus. Berbeda dari kata umpatan sebelumnya yang artinya itu merupakan sebuah sumpah serapah, nah untuk kata yang satu ini justru kebalikannya. Yang maksud diucapkannya kata tersebut itu bukan bermakna negatif yang mengandung sumpah serapah. Ya, kata umpatannya ini adalah kata demi Neptunus atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Oh Neptune. Sesuai dengan kata yang diungkapkannya, bahwa kata demi Neptunus itu diucapkan oleh para warga Bikini Bottom ketika dalam keadaan yang sedang terdesak untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena pada dasarnya para warga Bikini Bottom menyembah dewa Neptunus sebagai kepercayaan mereka. Sebab dalam mitologi Romawi dijelaskan bahwa Neptunus adalah dewa penguasa laut yang melindungi lautan. Oleh karena itulah sosok ini selalu digambarkan berbadan kekar serta selalu memegang tombak trisulanya sebagai makna bahwa ia sang pelindung lautan. Neptune, give me strength. Dear Neptune. Oh, dear Neptune! Dear Neptune! Dear Neptune! Oleh karena itu juga kata demi Neptunus memiliki konotasi yang dapat diterjemahkan sebagai kata ya Tuhan dalam bahasa Indonesianya, atau yang memiliki kata baku dari kata astaga. Well, yang jelas untuk kata demi Neptunus ini sebenarnya memang jarang diucapkan dalam sepanjang cerita pada kartun SpongeBob ini ya guys. Namun ada momen ikonik di mana kata demi Neptunus ini diucapkan, yaitu pada momen yang terjadi dalam episode No Free Rides. Oh, Neptunus. Dimana pada saat itu Nyonya Puff mengucapkan kata ini ketika dirinya yang sedang bimbang sekaligus terdesak apakah ia akan meluluskan begitu saja SpongeBob dari ujian mengemudinya ini tanpa harus mengikuti ujiannya yang selalu berakhir dengan kegagalan. 1. Homina Homina. Sangat jauh berbeda sekali dari kata umpatan sebelumnya yang maknanya itu serius. Nah untuk kata ini bisa dibilang maknanya itu lucu dan pengucapan katanya yang juga lucu. Ya, kata umpatannya ini adalah kata homina homina. Tidak dijelaskan dengan spesifik arti yang jelas dari kata tersebut. Namun informasi yang dapat admin ketahui bahwa kata homina homina ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang karakter bernama Ralph Kramden dari program TV show yang berjudul The Honeymooners. Swanee River. That's right. Now, who's the composer? Your time's running out. Hurry up. You better take a guess. Humma, 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 humma.
Dimana Ralph mengucapkan kata homina homina ini bertujuan sebagai bentuk lelucon untuk membuat penonton tertawa dari ekspresi raut mukanya yang awalnya panik lalu ia terdiam, dan mengucapkan kata homina homina ini sebagai bentuk dari ekspresi kagetnya itu juga, serta tidak diketahui apa maksud dari kata homina homina ini yang diucapkan oleh Ralph ini. Nah, hal ini justru berbanding terbalik dengan momen ikonik di mana kata homina homina ini diucapkan, yaitu pada momen yang terjadi dalam episode Squilliam Returns. Homina, 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 homina. Di mana saat itu Squilliam mengucapkan kata ini ketika dirinya bersama dengan Squidward yang terpesona akan keindahan dari desain interior restoran Krusty Krab yang sangat menawan. Itu tandanya bahwa maksud kata homina homina dalam kartun SpongeBob mempunyai makna ungkapan ketika seseorang yang sedang terkejut ataupun takjub ketika melihat sesuatu. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 maksud kata umpatan yang sering diucapkan dalam kartun SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys beberapa kata umpatan lainnya dalam kartun SpongeBob yang belum admin jelaskan pada video ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kalau semisal kalian setuju untuk kelanjutan dari konten ini, nantinya akan admin buatkan untuk part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.